Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lutfi Firdaus, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Organisasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan dengan saya Zara Putri Humaira dengan ujung NPM 084, teman saya Kurnia Dita Indriana dengan ujung NPM 010, dan Salwa Putri Hisana dengan ujung NPM 086. Di sini kami akan mempresentasikan bab 5 yaitu materi tentang hubungan antar organisasi. Next slide. Next slide. Oke, baik. Yang materi pertama ada ekosistem organisasi. Jadi di sini ada hubungan antar organisasi adalah hubungan kerjasama antara dua atau lebih organisasi yang melibatkan transaksi, pertukaran sumber daya, dan hubungan yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Organisasi berkembang dalam ekosistem bisnis, yaitu sistem di mana berbagai organisasi saling berinteraksi dan saling terhubung dengan lingkungannya. Ekosistem ini bahkan melampaui batas industri sehingga perusahaan dari bidang yang berbeda dapat bekerja sama. Peran manajer di sini tidak hanya mengelola organisasi secara internal, tetapi juga membangun hubungan dengan berbagai mitra eksternal seperti pemasok, pelanggan, dan perusahaan lain. Fokus manajemen pun bergeser dari struktur vertikal ke kerjasama horizontal, sehingga kemampuan menjalin kemitraan menjadi kunci penting bagi keberhasilan perusahaan. Next slide. Baik, di sini ada kerangka kerja antar organisasi. Di sini ada 4 perspektif dalam hubungan antar organisasi. Yang pertama itu ada ketergantungan sumber daya, yaitu mengurangi ketergantungan pada lingkungan. Jadi di sini ketergantungan sumber daya ini menjelaskan bahwa organisasi berusaha mengurangi ketergantungan pada pihak lain untuk memperoleh sumber daya penting. Oleh karena itu, perusahaan biasanya mencari cara untuk mengamankan sumber daya agar eh, ber- tetap dapat beroperasi secara stabil. Yang kedua itu ada jaringan kolaboratif. Jadi di sini jaringan kolaboratif ini menekankan pentingnya kerjasama antar organisasi. Melalui kerjasama ini, organisasi ini dapat saling berbagi pengetahuan, sumber daya, dan kemampuan sehingga dapat menciptakan nilai yang lebih besar bagi semua pihak. Yang ketiga itu ada ekologi populasi. Jadi di sini ekologi populasi ini menjelaskan bagaimana organisasi baru ini dapat muncul dan berkembang dalam suatu industri. Jadi perspektif ini melihat bahwa perubahan lingkungan bisnis dapat membuka peluang bagi organisasi baru untuk menggantikan atau melengkapi organisasi yang sudah ada. Yang keempat itu ada institusionalisme, yaitu organisasi meniru praktik untuk memperoleh legitimasi. Jadi eh, institusionalisme ini menjelaskan bahwa organisasi ini sering meniru praktik, struktur, atau cara kerja organisasi lain yang dianggap berhasil. Hal ini dilakukan untuk memperoleh legitimasi atau pengakuan dari lingkungan bisnis dan masyarakat. Next slide. Selanjutnya itu ada ketergantungan sumber daya. Jadi, teori ketergantungan sumber daya ini menjelaskan bahwa organisasi membutuhkan berbagai sumber daya untuk dapat beroperasi, seperti bahan baku, teknologi, informasi, atau modal. Jadi, di sini ada jenis hubungan ketergantungan sumber daya. Yang pertama itu ada akuisisi atau penggabungan. Jadi, yaitu ketika sebuah perusahaan membeli atau menggabungkan perusahaan lain sehingga seluruh sumber daya, aset, dan kewajibannya berada di bawah kendali perusahaan tersebut. Nah, dengan ini perusahaan ini dapat lebih mudah mengontrol sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada usaha patungan atau joint venture. Itu dalam kerjasama ini tuh dua atau lebih organisasi ini membentuk perusahaan baru untuk mengembangkan produk atau teknologi tertentu secara bersama-sama. Melalui usaha ini, organisasi ini dapat berbagi sumber daya, pengetahuan, dan risiko dalam menjalankan usaha. Yang ketiga itu ada aliansi strategis, yaitu kerjasama antara beberapa organisasi yang lebih fleksibel dibandingkan usaha patungan. Jadi perusahaan ini tetap berdiri sendiri, tetapi saling bekerja sama dan berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama gitu. Yang selanjutnya itu ada rantai pasokan atau supply chain. Jadi, perusahaan ini membangun hubungan melalui rantai pasok dengan menjalin kontrak atau kerjasama jangka panjang dengan pemasok. Ya, nah, hubungan ini tuh penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau sumber daya lain yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang selanjutnya itu ada asosiasi perdagangan, yaitu kelompok perusahaan yang berada di dalam industri yang sama. Jadi melalui asosiasi ini perusahaan dapat bertukar informasi,
memantau perkembangan industri, serta bekerja sama untuk memengaruhi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan industri tersebut. Yang terakhir itu ada keterkaitan Dewan Direksi, yaitu ketika seseorang menjadi anggota Dewan Direksi di berbagai perusahaan sekaligus. Nah, hal ini tuh dapat menciptakan hubungan antar perusahaan karena adanya pertukaran informasi, pengalaman, dan jaringan yang dapat memperkuat kerjasama di antara organisasi-organisasi tersebut. Nah, dalam hubungan ketergantungan sumber daya ini, perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki kuasa yang lebih besar karena memiliki daya tawaran tinggi. Nah, mereka ini dapat menentukan harga, em, aturan pengiriman, atau persyaratan kerjasama bagi pemasok yang lebih kecil. Namun, kekuasaan juga bisa dimiliki oleh pemasok jika mereka menyediakan sumber daya yang langka atau sulit diperoleh. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah implikasi kekuasaan. Yang pertama itu ketergantungan sumber daya. Hubungan antara organisasi sering dipengaruhi oleh kebutuhan terhadap sumber daya tertentu yang dimiliki pihak lain. Yang kedua, kekuasaan organisasi besar. Jadi perusahaan yang memiliki ukuran besar atau sumber daya yang lebih banyak, biasanya memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap mitra bisnisnya. Yang ketiga, pengaruh dalam kerjasama. Organisasi yang lebih kuat dapat menentukan syarat kerja sama seperti harga, standar kualitas, maupun jadwal pengiriman produk. Selanjutnya, perubahan kekuasaan organisasi. Yang pertama, ada ketergantungan dua arah. Jadi, hubungan antar organisasi tidak selalu satu arah karena perusahaan besar juga bisa bergantung pada pihak lain. Yang kedua, peran pemasok penting, yaitu pemasok yang menguasai bahan baku langka atau teknologi khusus dapat memiliki posisi tawaran yang tinggi. Yang ketiga, perubahan dinamika industri. Kekuatan antar organisasi dapat berubah seiring pertumbuhan perusahaan, perkembangan teknologi, dan perubahan pasar. Selanjutnya, jaringan kolaboratif. Yang pertama itu kerjasama antar organisasi. Perusahaan sering membangun hubungan kerjasama dengan organisasi lain untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara mandiri, terutama menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompleks. Yang kedua, berbagi sumber daya. Melalui kolaborasi, organisasi dapat saling memanfaatkan teknologi, pengetahuan, tenaga ahli, maupun fasilitas yang dimiliki sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Kerjasama antar organisasi membantu perusahaan memperkuat posisi mereka di industri, serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, alasan organisasi berkolaborasi. Yang pertama itu berbagi resiko. Jadi kolaborasi memungkinkan organisasi membagi resiko ketika memasuki pasar baru, menjalankan proyek besar, atau mengembangkan teknologi yang membutuhkan investasi tinggi. Yang kedua itu efisiensi biaya. Kerjasama kerjasama membuat perusahaan dapat menghemat biaya karena menggunakan sumber daya, fasilitas, dan tenaga ahli yang dapat dilakukan secara bersama. Yang ketiga itu mendorong inovasi. Pertukaran pengetahuan, ide, dan teknologi antar organisasi dapat mempercepat proses penelitian serta pengembangan produk atau layanan baru. Yang terakhir atau yang keempat itu memperluas peluang pasar. Kemitraan dengan organisasi lain membantu perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional yang sebelumnya sulit diakses sendiri. Dan itu perubahan dari persaingan ke kemitraan. Yang pertama itu hubungan tradisional. Pada masa sebelumnya, organisasi cenderung menekan persaingan dan berusaha mempertahankan kemandirian tanpa banyak bekerja sama dengan perusahaan lain. Yang kedua, model kemitraan baru. Dalam lingkungan bisnis modern, banyak organisasi mulai membangun hubungan kemitraan yang didasarkan pada kepercayaan dan komitmen jangka panjang. Yang ketiga, berbagi informasi. Dalam kemitraan, perusahaan biasanya lebih terbuka dalam bertukar informasi dan melakukan komunikasi intensif untuk menyelesaikan masalah bersama. Selanjutnya itu ada ekologi populasi organisasi. Yang pertama itu persaingan dalam populasi organisasi. Organisasi yang berada dalam industri yang sama bersaing untuk memperoleh sumber daya, pelanggan, serta peluang pasar yang tersedia. Yang kedua, kesulitan beradaptasi. Organisasi yang sudah lama berdiri sering menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan karena struktur dan kebiasaan yang telah terbentuk. Yang ketiga atau yang terakhir itu proses perubahan organisasi. Perubahan dalam populasi organisasi terjadi melalui variasi, seleksi, dan retensi.
yaitu munculnya organisasi baru, pemilihan organisasi yang paling sesuai oleh lingkungan, serta bertahannya organisasi yang berhasil. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada strategi untuk bertahan hidup. Dalam perspektif ekologi, populasi organisasi harus bersaing merebutkan sumber daya agar dapat bertahan hidup, terutama organisasi baru yang sangat dipengaruhi kondisi lingkungan seperti ekonomi, politik, dan pertumbuhan industri. Terdapat dua strategi utama, yang pertama ada generalis, yang kedua ada spesialis. Yang pertama ada generalis, yaitu memiliki pasar dan produk yang luas sehingga lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua ada spesialis, yaitu fokus pada pasar sempit sehingga lebih unggul dan kompetitif di bidang tertentu, serta lebih fleksibel dalam respon perubahan. Next. Selanjutnya ada institusionalisme. Perspektif institusional menjelaskan bahwa organisasi dapat bertahan dan berhasil jika sesuai dengan norma, nilai, dan harapan lingkungan, seperti pelanggan, pemerintah, investor, dan masyarakat. Kesesuaian ini menghasilkan legitimasi, yaitu persepsi bahwa tindakan organisasi dianggap benar dan pantas oleh lingkungan. Organisasi sering menyesuaikan struktur dan praktiknya bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk mendapatkan penerimaan dan reputasi yang baik dari masyarakat. Next. Selanjutnya ada pandangan institusional dan desain organisasi. Dalam pandangan institusional, organisasi memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi teknik dan dimensi kelembagaan. Yang pertama ada dimensi teknik, yaitu berkaitan dengan kegiatan operasional, teknologi, dan efisiensi kerja sehari-hari. Yang kedua ada dimensi kelembagaan, yaitu berkaitan dengan bagaimana organisasi dipandang oleh masyarakat atau pihak luar. Next, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.